mudik dulu ya guys. Mudik. Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, bab 3074 kehilangan orang tidak berarti kehilangan formasi. Bab 7646 sampai bab 7650. Ketika Ye Chen mengantarkan Xiao Changkun kembali ke Tangchen Yipin, ponsel Xiao Changkun kebetulan menerima pesan WeChat dari Han Meiking. Melihat dia mendekati pintu rumahnya, Xiao Changkun buru-buru berkata kepada Ye Chen, "Menantuku sayang, tolong menepi dulu." Ye Chen menghentikan mobil dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa?" Xiao Changkun berkata, "Bibi Han mengirimi kami pesan WeChat." Karena itu, dia membuka dialog dengan Han Meiking di depan Ye Chen. Ye Chen meliriknya dengan santai dan melihat bahwa nama panggilan WeChat Han Meiking sebenarnya adalah Atokokuil Confucius bunga, burung, ikan, dan serangga juli. Dia bertanya dengan heran, "Ayah, mengapa Bibi Han memanggil ini di WeChat, Xiao?" Changkun menjelaskan dengan hati-hati berkata, "Ini adalah catatan yang saya ubah untuknya. Avatarnya kebetulan adalah bunga iris, jadi saya memberinya catatan toko bunga, burung, ikan, dan serangga, terutama karena saya takut Malan akan diam-diam lihat ponselku." Xiao Changkun berkata sambil mengatakan itu, dia melihat konten yang dikirim oleh Han Meiking dan berkata kepada Ye Chen, "Bibimu Han bertanya padaku apakah aku ingin menghadiri pernikahannya dengan He Yuanjiang. Jika demikian, tuliskan aku undangan dan undang keluarga kita untuk menghadirinya. Ini pernikahan mereka. Ye Chen, menurutmu bagaimana aku harus menjawabnya?" Ye Chen bertanya balik, "Bukankah kamu kebetulan tidak ingin pergi? Kalau begitu, balas saja itu waktunya tidak tepat dan kamu tidak akan pergi. Lalu bermurah hati dan mendoakan pernikahan mereka bahagia." Xiao Changkun bergumam dengan malu, "Aku tidak ingin pergi, tetapi jika aku menolak begitu saja, bukankah begitu tidak pantas? Jangan menoleh ke belakang. Bibi Hanmu mengira aku tidak berani pergi karena aku takut pada Malan." Ye Chen bertanya kepadanya, "Bukankah ini yang sebenarnya kamu pikirkan?" Xiao Changkun berkata sangat serius, "Itu adalah pemikiranku yang sebenarnya. Tapi setidaknya itu tidak dapat dengan mudah ditebak oleh orang lain. Jika tidak, di mana aku akan menyelamatkan mukaku di masa depan?" Kata Xiao Changkun. Lalu dia berkata, "Apakah kamu tidak melihat kata-katanya digunakan oleh Bibi Hanmu? Kamu mengundang keluarga kami. Kamu mungkin mengatakan itu karena kamu mengira aku takut pada Malan." Ye Chen menghela nafas tak berdaya, "Ayah, tolong dengarkan nasihatku. Saat ini, jangan pikirkan tentang kehilangan muka. Jika Anda ingin meminjam uang dari lereng, ini adalah kesempatan terbaik. Pilihan terbaik Anda adalah segera memanfaatkan kesempatan ini dan menyelesaikannya dalam satu langkah. Jangan membuat masalah lagi. Ini sudah berakhir." Xiao Changkun melambaikan tangan dan bersenandung, "Saya bukan keledai. Mengapa saya harus menuruni lereng ketika orang lain memberi saya keledai?" Setelah itu, dia berkata dengan tatapan mendalam, "Menantu laki-laki saya sayang, Anda tidak mengerti. Orang mengatakan bahwa pria harus memiliki wajah yang baik. Jika kamu kalah, kamu tidak akan kalah. Meskipun aku, Xiao Changkun, tidak yakin tentang Han Meiking,
Aku pasti tidak bisa membiarkan mereka menertawakanku di belakangku. Saat dia berbicara, dia mengetik dan berkata kepada Ye Chen berkata, "Saya setuju dengan murah hati dulu. Dan ketika dia mengirimi saya undangan, saya setuju dulu. Sehari sebelum pernikahan, saya mengatakan bahwa saya ada yang harus dilakukan dan tidak bisa pergi." Ye Chen bertanya balik, "Kalau begitu kamu tidak takut ibu akan tahu tentang ini?" "Apa yang kamu takutkan?" Xiao Changkun cemberut, "Bibihanmu tidak akan pernah menghubunginya bahkan jika dia membunuhnya. Bahkan jika undangannya mengatakan untuk mengundang seluruh keluarga kita, dia pasti akan mengirimkan undangan itu kepadaku. Selama aku tidak memberitahu, siapa yang tahu?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayah, aku masih menasihatimu untuk lebih berhati-hati." "Tidak apa-apa," Xiao Changkun berkata dengan percaya diri, "saya sudah mengiriminya pesan kembali, itu saja." Melihat bahwa itu adalah kesepakatan yang sudah selesai, Ye Chen hanya bisa menghela nafas tanpa daya. "Tidak apa-apa jika kamu menurutku tidak apa-apa." Xiao Changkun tidak menanggapi Ye Chen, tetapi dengan terampil menghapus semua percakapan antara dirinya dan Han Meiking, dan kemudian berkata kepada Ye Chen berkata, "Ayo pulang." Sisi lain, Han Meiking melihat jawaban Xiao Changkun dan sedikit bingung. Dia berpikir ketika dia menyebutkan mengundang keluarga Xiao Changkun, Xiao Changkun harus tahu bahwa selama dia membuat alasan dan mengatakan dia tidak punya waktu di hari pernikahan, ini akan menjadi cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Tapi dia tidak pernah menyangka Xiao Changkun akan mengabaikannya, dan malah menjawab dengan sangat sederhana, "Tidak masalah. Keluarga kami yang beranggotakan 4 orang akan tiba tepat waktu." Dia tidak bisa menahan rasa bingungnya, dan berpikir dalam hati, "Changkun adalah ini apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar ingin membawa Malan ke pesta pernikahan?" Memikirkan hal ini, Han Meiking tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak ingin bertemu Malan, terutama di pernikahannya. Hei Yuanjiang, yang sedang menulis undangan, melihat ekspresi serius Han Meiking dan tidak bisa tidak bertanya, "Meiking, ada apa?" Han Meiking berkata dengan jujur. Chang Kun membalas pesan itu. Dia berkata dia akan membawa seluruh keluarga untuk undangan kita, pernikahan. Benarkah He Yuanjiang tidak memiliki sirkuit otak aneh Xiao Changkun? Jadi dia tidak bisa memahaminya. Dia berkata, masuk akal kalau dia sangat takut pada istrinya. Jadi dia seharusnya tidak memberitahu istrinya hal seperti itu. Mengapa kamu ingin membawanya ke pernikahan kita? Saya tidak tahu. Han Meiking menghela nafas, saya bingung dengannya. Saya tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Hei Yuanjiang memikirkannya. Dia berkata sambil tersenyum, sejujurnya, aku dapat melihat bahwa Lao Xiao masih memiliki perasaan lama padamu. Kamu tiba-tiba akan menikah denganku. Dia mungkin sedikit marah. Seluruh keluarga akan datang ke pernikahan kita bersama. Mungkin ada unsur kemarahan. Han Meiking menggelengkan kepalanya dan berkata, ini, saya tidak bisa berkomentar terlalu banyak. Dia Yuanjiang tersenyum dan berkata, sebenarnya, bisa dimengerti kalau Lao Xiao melakukan ini. Bagaimanapun, kita semua akan menetap di Jinling di masa depan. Mengenai masalahmu, dia tidak bisa selalu menyembunyikannya dari Malan. Mungkin dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menembus kertas jendela,
rasa sakit jangka panjang lebih buruk daripada rasa sakit jangka pendek. Han Meiking menggigit bibirnya, sedikit bingung, berkata, dari apa yang saya ketahui tentang dia di masa lalu, dia memiliki mutlak kepribadian burung unta. Jika singa ingin memakannya, dia akan menjulurkan kepalanya ke pasir. Bahkan jika dia tahu bahwa singa akan menggigitnya, dia tidak akan peduli kapan. Lupakan saja. Tetapi jika Anda ingin dia menarik kepalanya keluar pasir dan memilih untuk menghadapinya secara langsung, itu benar-benar mustahil. Setelah mengatakan itu, Han Meiking menambahkan, menurut gaya perilakunya sebelumnya, dia tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk memberitahu Ma. Mari kita bicarakan kapan Malan akan tahu tentang kembalinya Lan. Jika dia tidak tahu, itu berarti dia telah menghasilkan uang. Hei. Yuan Jiang mengerutkan kening dan berkata, jika kamu berkata begitu, maka keputusannya memang agak aneh. Setelah itu, dia bertanya pada Han Meiking, apakah kamu ingin aku menelepon Ye Chen dan bertanya? Lupakan saja. Han Meiking melambaikan tangannya dan berkata, bagaimanapun, Ye Chen adalah menantu Lao Xiao. Tidak pantas bagi kita untuk berspekulasi tentang Chang Kun di belakang punggungnya. Masalah ini mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Ada banyak tamu di hari pernikahan, jadi kami tidak takut Malan mendapat masalah. Selain itu, bukankah kamu mengundang Ye Chen untuk menjadi tamunya? Saksi, dengan Ye Chen di sini, saya yakin Malan akan menahan diri sedikit. Han Meiking menambahkan, jika bom waktu Malan dapat dipecahkan pada kesempatan ini, itu tidak akan menjadi hal yang buruk. Tapi saya tidak tahu apakah Chang Kun akan ditangani oleh Malan secara pribadi. Setelah pernikahan selesai, Anda ingatlah untuk mengingatkan Ye Chen dan memintanya untuk lebih memperhatikan ketika dia kembali. Tidak masalah. Hei Yuan Jiang mengangguk setuju dan berkata, kalau begitu saya akan menulis undangan ke Lao Xiao dan mengundang Tuan Xiao Chang Kun dan keluarganya untuk hadir. Han Meiking mengangguk dan berkata, oke, tulis saja seperti ini. Hei Yuan Jiang bertanya lagi, oleh ngomong-ngomong, bagaimana saya harus memberikannya kepadanya setelah saya selesai menulisnya? Han Meiking berkata, saya akan memberikannya kepadanya. Dia akan mengikuti kelas kaligrafi dan melukis modern di universitas untuk lansia besok. Saya akan mengambil kuliah kepadanya ketika saatnya tiba. Bersambung.